Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila Wahyudi dengan NIM 210005208. Saya dari kelas 3E PGSD. Di video kali ini saya akan membahas mengenai problem dan produk pengembangan kurikulum dalam sebuah mind map di samping ini. Nah, jadi yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian pendidikan kurikulum. Pengertian pendidikan kurikulum. Dalam penerapan kurikulum diperlukan adanya produk kurikulum yang dalam panduan kurikulum memberikan banyak saran kepada guru untuk mengajar satu mata pelajaran, suatu subjek pada tingkat tertentu kelas, seluruh urutan atau daerah tertentu. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia di muka bumi ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan manusia. Dalam kondisi apapun, manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha manusia untuk memanusiakan itu sendiri. Dalam pendidikan terdapat dua subjek pokok yang saling berinteraksi. Kedua subjek itu adalah pendidik dan subjek pendidik. Subjek-subjek itu tidak harus selalu manusia, tetapi dapat berupa media atau alat-alat pendidikan. Sehingga pada pendidikan terjadi interaksi antara pendidik dengan subjek didik guna mencapai tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaan produk kurikulum akan terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan yang menjadi dasar untuk perbaikan ke arah yang lebih baik ke depannya. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Dalam usaha mengembangkan kurikulum, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita perhatikan agar kurikulum yang kita jalankan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Prinsip-prinsip dasar yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam perkembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Ada 8 prinsip dalam perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama, bidang cakupan atau skop. Bidang cakupan bisa didefinisikan keluasan dari kurikulum meliputi keluasan topik, pengalaman belajar, aktivitas, pengorganisasian, unsur-unsur kurikulum, serta hubungan pengintegrasian dan pengorganisasian berbagai unsur-unsur kurikulum tersebut. Dengan kata lain, cakupan mengacu pada apa unsur-unsur kurikulum, apa pengelolaan, dan hubungan pengintegrasian unsur-unsur kurikulum. Yang kedua, relevansi. Relevansi adalah menyangkut kegunaan dan kebermaknaan suatu kurikulum bagi orang, masyarakat, dan bangsa. Artinya bahwa kurikulum perlu dikembangkan agar memiliki kegunaan dan bermaknaan bagi orang, masyarakat, dan bangsa. Sulitnya menentukan relevansi dari banyak interpretasi. Apa yang dianggap untuk daerah pinggiran kota relevan belum tentu relevan bagi daerah pusat kota. Prinsip relevansi ada dua jenis, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Artinya bahwa kurikulum itu harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang ada pada masa kini maupun kebutuhan yang diprediksi pada masa yang akan datang. Intinya bahwa kurikulum itu harus bisa menyiapkan program-program belajar bagi anak untuk menyiapkan anak agar bisa memenuhi harapan dan situasi kebutuhan dan kondisi kehidupan masyarakat tempat di mana ia berada. Agar kurikulum bisa memenuhi konsep relevansi eksternal, seorang pengembang kurikulum harus memiliki pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan masyarakat pada masa kini dan masa akan datang. Sedangkan relevansi eksternal yaitu kesesuaian antar komponen kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan suatu sistem yang dibangun oleh subsistem atau komponen, tujuan, isi, metode, dan evaluasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, belajar dan kemampuan siswa. Suatu kurikulum yang baik adalah yang memenuhi
syarat relevansi internal, yaitu adanya kohersi dan konsistensi antar komponennya. Ketidaksesuaian antara komponen-komponen ini akan menyebabkan kurikulum tidak akan bisa mencapai tujuannya secara optimal. Implikasi dari prinsip ini yaitu seorang pengembang kurikulum harus bisa paham betul tentang jenis dan hakikat dari tujuan kurikulum, isi kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Yang ketiga, ada keseimbangan. Kurikulum dikembangkan sebaiknya memiliki keseimbangan. Beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan terkait dengan keseimbangan. Variabel-variabel tersebut adalah: yang pertama, kurikulum yang berpusat pada siswa dan berpusat pada pelajaran. Yang kedua, kebutuhan siswa dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan umum dan pendidikan khusus, luas dan dalamnya kurikulum. Yang keempat, domain kognitif, afektif, dan psikomotor, dan masih banyak lain. Nah, yang keempat, pengintegrasian. Para pengembang kurikulum perlu memperhatikan pemaduan, penggabungan, dan penyatuan antara disiplin ilmu. Namun demikian, hal ini bukanlah menjadi keharusan, bergantung pada filosofi yang dijadikan pandangan dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima, rangkaian atau sequence. Sequence adalah susunan atau pengurutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan rangkaian unsur-unsur kurikulum. Dengan kata lain, sequence mencakup kapan dan di mana pokok-pokok bahasan ditempatkan dan dilaksanakan. Yang keenam, ada kontinuitas. Makna kontinuitas adalah pengulangan vertikal yang kompleks dan canggih dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Pengulangan tidak hanya berarti pengulangan konten pembelajaran, namun sebagai pengulangan unsur-unsur kurikulum. Dengan kata lain, kontinuitas merupakan rencana introduksi dan reintroduksi unit-unit materi yang sama di berbagai tingkatan dalam upaya meningkatkan pemahaman yang kompleks dan komprehensif. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum itu dikembangkan secara berkesinambungan. Kesinambungan ini meliputi kesinambungan antar kelas maupun sinambung antar jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa bisa maju secara sistematis. Pendidikan pada siswa atau jenjang yang lebih rendah harusnya menjadi dasar dan dilanjutkan pada kelas dan jenjang yang ada di atasnya. Yang ketujuh, ada artikulasi. Artikulasi adalah pertautan horizontal atau korelasi antara unsur atau kelompok lintas tingkatan sekolah. Dengan kata lain, artikulasi merupakan sequence unit-unit pembelajaran secara lintas tingkatan. Yang kedelapan, kemampuan transfer. Pengembang kurikulum perlu memperhatikan unsur-unsur yang perlu ditransfer. Untuk itu, pengembang kurikulum perlu menentukan tujuan, menyeleksi isi atau materi, dan menyeleksi strategi pembelajaran yang mengarah pada penyalahgunaan proses transfer secara maksimal. Nah, selanjutnya ada implikasi masalah kurikulum berkelanjutan. Mengingat jangkauan dan banyak aspek masalah kurikulum, hal ini berguna untuk mendefinisikan secara singkat tanggung jawab pekerja kurikulum. Pekerja kurikulum mengurus masalah. Yang pertama, skop. Ketika memilih topik yang akan dipelajari dan menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, relevansi. Ketika efek suatu kesesuaian antara sistem di sekolah dan tatanan sosial. Yang tiga, balance. Ketika mereka mempertahankan set tertentu dari unsur proporsional. Yang keempat, integrasi. Ketika mereka berusaha untuk menyatukan subjek masalah. Yang kelima, urutan. Ketika mereka menentukan urutan materi pelajaran akan dibuat untuk siswa. Yang keenam, kontinuitas. Ketika mereka memeriksa kurikulum setiap tingkat kelas atau menemukan di mana unit konten yang bermanfaat dapat diulang pada peningkatan tingkat kompleksitas. Yang ketujuh, artikulasi. Ketika mereka memeriksa kurikulum disiplin masing-masing pada setiap tingkat kelas untuk memastikan subjek mengalir berurutan melintasi batas-batas tingkat kelas. Yang kedelapan, kemampuan transfer. Ketika mereka mencari cara untuk mencapai transfer belajar maksimum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan kurikulum 2013.
permasalahan kurikulum 2013 adalah yang pertama, A. Isi pembelajaran bertentangan dengan UU Sisdiknas. Penyeragaman tema di seluruh kelas sampai metode, isi pembelajaran dan buku yang bersifat wajib sehingga terindikasi bertentangan dengan UU Sisdiknas. B. Tidak terjadinya keseimbangan materi. Tantangan bagi perencana kurikulum saat ini adalah untuk memenuhi keinginan masyarakat atau bisa membaca dan kurikulum ini cukup luas untuk memungkinkan pertumbuhan pribadi dan perkembangan individu. C. Tidak memperhatikan sosiologis Indonesia. Guru kelas sering menemukan kurikulum mereka ditentukan untuk oleh negara atau distrik sekolah. D. Ketidaksiapan guru atau pendidik karena terkesan mendadak. Tantangan bagi perencana kurikulum saat ini adalah untuk memenuhi keinginan masyarakat atau bisa membaca, dan kurikulum ini cukup luas untuk memungkinkan pertumbuhan pribadi dan perkembangan individu. Salah satu tanda positif yang berasal dari penekanan pada dasar-dasar adalah identifikasi berpikir kritis sebagai keterampilan dasar. Seiring dengan meningkatnya upaya guru untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir. E. Menitik beratkan siswa atau peserta didik pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya, karena model pembelajaran tematik menekankan pada kemampuan analitis, kemampuan asosiatif, kemampuan eksplorasi, dan elaboratif. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai produk kurikulum. Terdapat 3 jenis produk kurikulum. Adalah yang pertama, panduan kurikulum. Sebuah panduan kurikulum adalah yang paling umum dari 3 jenis bahan. Mungkin mencakup kelas tunggal atau wilayah subjek pada tingkat kelas tertentu. Misalnya, kelas 9 bahasa Inggris. Semua mata pelajaran di tingkat kelas tertentu. Misalnya, kelas 9 urutan dalam disiplin. Misalnya, seni bahasa atau bidang minat berlaku untuk 2 atau lebih program atau tingkat kelas, misalnya keselamatan kerja. Yang kedua, program studi. Sebuah program studi adalah rencana rinci untuk program tunggal, termasuk bahan teks atau konten. Yang ketiga, ada silabus. Silabus adalah garis besar topik yang akan dibahas dalam satu kelas atau tingkat kelas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.